Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurangga. Udah lama kita nggak bikin video tutorial ini pembahasan tentang sepeda motor roda 2. Oke, kita sini kebetulan ada Karisma 125 yang masih menggunakan karburator. Ya, sama mesinnya dengan Supra X 125 atau motor Kirana. Dia masih menggunakan karburator. Nah, untuk jenis motor ini banyak sekali masalah di karburatornya. Banyak keluhan di karburatornya tentang banjir katanya ya. Yang disebutnya banjir, bensinnya tumpah keluar dari pembuangan. Ya, sebetulnya itu banyak faktor penyebabnya. Apa yang menyebabkan karburator banjir? Itu ada beberapa komponen pendukung yang menjaga supaya bensinnya tidak keluar dari selang pembuangan ini ya kawan-kawan. Untuk jenis motor ini dia tidak menggunakan keran bensin seperti motor C-Series Grand gitu ya, Supra atau motor-motor bebek Honda yang lainnya. Dia nggak pakai keran, dia menggunakan yang namanya membran. Ini namanya membran bensin. Nah, ini ada kemungkinan membrannya sudah rusak, jadi dia bensinnya keluar terus, tidak berhenti, padahal mesin kondisi mati atau tidak diengkol ya. Seharusnya untuk membran yang normal itu, ini kan ada 3 selang, ini dari tangki ini ke manifold yang ada di sini, manifold selang isap namanya. Nah, ini selang out bensin yang menuju karburator. Harusnya saat motor mati atau tidak diengkol atau tidak dihisap selang yang isap ini bensin tidak boleh keluar. Tapi kebanyakan kasusnya mesin tidak hidup atau tidak diengkol mesinnya, dia tetap keluar. Sedangkan di karburator Karisma tidak ada kerannya. Nah, dia keluar terus, pelampung tidak kuat menahan tekanan bensin, akhirnya tumpah, meluap, banjir keluar dari sini ya. Oke, banyak pengguna kendaraan Karisma seperti ini, saat keluar bensin dari sini mereka sumbat selangnya, mereka sumbat, kadang masukin ya penyumbat plastik, batu atau baut buat nyumbat atau diikat ya, maksudnya biar nggak tumpah terus. Tapi itu resikonya bensin yang meluapnya itu dia akan keluar lewat sini kawan-kawan. Dia akan meluap lewat sini dan masuk ke intake manifold, masuk ke ruang bakar nih ya. Di ruang bakar dia akan penuh dengan bensin, bahkan sampai susah diengkol. Nah kawan-kawan ya, jadi kalau misalkan ininya rusak, ganti saja, harganya murah, cuma 27.000 sampai 67.000 lah ya. Untuk jenis Karisma ini kan ada 3 jalur nih. Ini kebetulan motor Suzuki ini. Sebetulnya sama saja. Yang ini untuk hawa udara aja, ini masuk lagi ke tangki kalau di Suzuki. Kalau di Karisma ini tidak ada, ini hanya 3. Oke. Seperti ini cara kerjanya. Kita lepas, dia tidak akan keluar bensin sebelum motornya diengkol atau dihidupkan. Dia akan keluar bensinnya saat ada isapan dari selang isapnya itu yang tadi saya bilang dari sini. Kita akan coba isap ya, manual ya. Nanti lihat kawan-kawan, pasti dia akan keluar bensin dan dia akan berhenti setelah saya tidak menghisapnya. Ini berarti membrannya masih bagus karena dia berhenti bensinnya saat saya tidak menghisap selang isapnya. Kalau misalkan dia keluar terus, berarti membrannya bermasalah. Ada juga yang kasusnya dari selang isapnya itu keluar terus bensin. Jadi dari selang isap ini, saat terisap itu bensin keluar lewat sini. Itu karet membrannya sobek. Itu juga lebih berbahaya. Nanti busi cepat mati, motor berebat ya, banjir juga ke ruang bakar. Jadi sebaiknya diganti. Ini pembahasan dari membrannya.
Sekarang kita akan coba masuk ke dalam karburatornya kawan-kawan. Baik, kita buka dulu karburatornya. Kita buka dulu karburatornya. Mana penyebab dari meluapnya bensin di karburator Karisma ya? Oke, di sini akan kita bahas satu persatu. Tadi saya baru bahas tentang membrannya. Sekarang kita bahas dari karburatornya langsung. Ini kan tadi aman nih, tapi tetap dia meluap, ya. Karena berarti pelampungnya tidak tahan dengan tekanan bensin, ya. Padahal dia membrannya bagus. Oke, baik kawan-kawan. Kita cek satu persatu apa penyebabnya. Kita lihat pelampungnya, apakah pelampungnya ada yang bolong sehingga ada bensin masuk dan dia tidak dapat mengangkat karena berat bensinnya. Ini banyak, ada juga kasus yang si pelampungnya itu bolong, udah getas ya, jadi masuk bensin, jadi dia berat nggak akan naik. Nah, kayak ini pelampung Karisma. Oke, kita buka. Nah, ini jarum pelampungnya. Oke kawan, nah pastikan juga di area rumah jarum pelampungnya ini tidak ada kotoran, sebab kalau ada kotoran juga itu akan mengakibatkan banjir ya kawan-kawan. Ini biasanya jarum pelampungnya udah aus, biasanya jarum pelampungnya biasanya udah aus pas yang bagian hitam ini. Nah, ini biasanya udah aus. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit tips cara menanganinya agar bisa menutup. Ya, ada tekniknya nih, teknik murah meriah. Mau diganti juga bagus. Tapi di sini kita akan coba pakai teknik saya agar bisa menutup rapat lagi saat pelampungnya naik ke atas. Ini karena aus, kita bikin rata. Kita bikin rata lagi permukaannya dengan rumah jarum pelampungnya ini ya. Kita bikin rata lagi. Bagaimana cara bikin ratanya? Nah, oke, kita simak sama-sama. Kawan-kawan, di sini kita ada yang namanya sedotan ya. Oh, sedotan minuman ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan buat perbaikan karburator yang banjir ini. Sedotan kita selipkan di jarum pelampungnya kawan-kawan. Ini sedotan minuman mineral nih. Nah. Oke, sip. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, nanti kita akan coba ratakan dengan cara disekir seperti menyekir klep kawan-kawan. Nah, ini juga tidak lupa pakai obat sekir klepnya juga, Amril namanya. Tapi jangan banyak-banyak, yang halus sedikit saja. Nah, ini namanya Amril kawan-kawan ya. Ini Amrilnya pakai yang halus ya, amplas yang halus. Kita masukkan sedikit, baru kita sekir. Diputar kawan-kawan, diputar beberapa menit lah sampai kira-kira rata. Setelah rata baru kita bersihkan semuanya. Nanti di sini kan terlihat dia akan bersih setelah disekir ya. Cara nyekirnya seperti ini. Nah, ini cara sekirnya biar dianya nutup lagi. Oke. Nah, ini tips yang pertama dari saya. Tips yang keduanya, kita juga bisa modif dari pelampungnya nih. Pelampung bensinnya kita bisa modif untuk jenis pelampung Karisma itu dia dari plastik. Jadi nggak bisa disetel-setel kayak yang dari plat ininya. Bisa disetel model-model Ereking ya, atau motor-motor lain itu kan bisa disetel karena dianya bukan plastik, dianya besi, pelat, bisa dinaik turunkan. Kalau untuk jenis Karisma C-series itu dia dari plastik, jadi nggak akan bisa disetel-setel. Kawan-kawan bisa dengan cara
menggunting kertas, diselipkan di sini juga bisa nih pakai kertas, biar dia akan lebih menekan. Atau dengan cara si plastik ininya dipanasin kawan-kawan, dipanasin pakai panas rokok juga cukup lah, jangan terlalu panas, nanti dia meleleh. Nanti ditekan sedikit sambil dipanasin sedikit, nanti dia akan turun ke bawah. Itu cara penyetelannya. Yang kedua, kita bikin tekanan pelampungnya itu lebih keras. Nah, bagaimana bikin tekanan pelampung itu lebih keras? Nah, biar nutup saat bensinnya sudah mulai mau penuh, yaitu dengan cara memodif bagian belakang ini. Jadi bagian belakang ini kita modif sama dengan tadi kita pengerjaannya modif yang bagian sini, yaitu dipanaskan, ditekuk sedikit pelan-pelan. Hati-hati awas patah ya, ini soalnya plastik. Tekuk pelan-pelan, kita tekuk ke arah luar. Untuk area sini ditekuk ke arah dalam, untuk area belakangnya kita tekuk ke arah luar ya. Jadi kawan-kawan mesti ingat, untuk area tengah ini ditekuknya ke dalam. Kalau misalkan dianya banjir, kalau kurang bensin harus ke atas lah ya, kebalikannya. Kalau untuk area ini, jika tekanan pelampungnya pengen kuat, ditekuknya dia harus ke arah luar ya, biar nanti pas saat dipasang di karburator, nanti kita langsung praktek sini. Kenapa itu harus ditekuk ke arah luar? Oke, kita akan praktekkan langsung di sini. Sebetulnya pelampung itu ada hitungannya, tinggi pelampung berapa itu kalian bisa lihat di Google, tapi susah juga itu dipelajarinya, lumayan. Soalnya tuh harus orang-orang profesional, mungkin saya kurang profesional jadi pakai cara ngakal-ngakalin. Barangkali teman-teman ada yang lebih jago, nanti dia bisa belajar sama-sama di sini ya. Nah, tadi yang saya terangkan ini bagaimana bikin tekanan ini semakin kuat ya. Nah, kita tekuk bagian sini ke arah luar. Jika tekuk bagian ini ke arah luar, otomatis saat dibalik pelampung ini posisinya dia akan semakin ke bawah. Pada saat posisi semakin ke bawah, tapi jangan terlalu banyak, nanti dia nyangkut ya, sedikit saja dia akan ke bawah. Saat dia tekanan bensin dikasih, dia akan semakin keras nekannya dan dia akan semakin nutup ya. Jadi modifnya si bagian sini ditekuk ke arah luar sedikit dengan cara dipanasin pakai panas rokok atau panas korek api sedikit saja ya. Hati-hati ya, jangan sampai patah. Ditekuk keluar, nanti dia akan semakin ke bawah. Saat ada bensin masuk, dia tekanan akan semakin kuat tekanannya. Oke, jangan lupa sebelum dirakit dibersihkan sebersih mungkin sampai tidak ada kotoran. Mungkin demikian tips ringan dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua yang sedang belajar teknik roda 2, terutama untuk pemula. Barangkali di sini ada senior yang lebih paham, lebih hatam dan mempunyai ilmu lebih. Ada masukannya, bisa kasih masukan di kolom komentar. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Ya, tiap orang pasti beda tekniknya, dan alangkah indahnya jika kita berbagi sama-sama ya, untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa kita ya, generasi penerus kita ya. Mumpung kita masih dikasih usia ya, sehat, jadi kita berbagi aja ilmu pengetahuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.